Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini aku mau bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Ada 10 nomor yang aku mau bahas dan aku jelasin secara detail ya. Jadi teman-teman ikuti sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami perbandingan berbalik nilai secara lengkap, secara penuh ya. Jadi teman-teman benar-benar bisa mengerjakan latihan-latihan tentang perbandingan berbalik nilai secara mandiri nantinya. Oke, teman-teman yang sudah subscribe channel aku, sebelumnya aku ucapin terima kasih. Bagi teman-teman yang belum, teman-teman bisa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama ya. Sebelum aku bahas dari nomor 1, aku mau jelasin dulu secara singkat tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau misalkan teman-teman naik motor nih, naik motor kecepatannya 60 km per jam. Misalkan teman-teman diantar sama papa atau mama ya, naik motor ke sekolah dengan kecepatan 60 km per jam, maka sampai ke sekolah ini misalkan saja setengah jam. Maka kalau teman-teman naik sepeda, kecepatannya lebih rendah ya. Naik sepeda, misalkan kecepatannya 30 km per jam. Maka kira-kira nyampe ke sekolah akan lebih cepat atau lebih lama teman-teman? Tentu akan lebih lama ya naik sepeda. Karena kecepatannya aja berkurang nih. Pasti waktunya lebih lama. Nah, ini kalau 60 ini setengah jam, ini kan kecepatannya setengahnya ya. Pasti ini juga dua kalinya ini nih ya, akan lebih lama, ini 1 jam. Nah, perbandingan berbalik nilai seperti ini teman-teman. Waktunya naik di sini, waktu perjalanannya naik karena kecepatannya berkurang, di sini turun. Nah, kalau seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan naik, yang sebelah kiri turun, atau sebaliknya, yang sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau dia beda nih seperti ini berarti perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, maka berlaku 60 ini dikali ini. Aku pakai titik aja ya, kali 60 kali setengah ini pasti sama teman-teman dengan 30 kali 1. 30 kali 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau dirumuskan, kalau ada A, ini B, terus ini C, ini D, maka kalau perbandingan berbalik nilai, kita tinggal buat A kali B pasti sama dengan C kali D. Seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat nomor yang pertama ya. Persediaan daya listrik di rumah Brian diperkirakan habis selama 30 hari. 30 hari. Jika setiap harinya digunakan 1,2 kWh. 1,2 kWh. Sekarang jika setiap hari digunakan 2 kWh, nah ini kita tulis di sini ya, sejajarin kWh sama kWh. Kalau setiap hari digunakannya 2 kWh, nah, sekarang kita lihat nih, ini habis berapa hari? Kita misalkan saja X, karena ini yang ditanya ya, persediaan daya listrik akan habis selama berapa hari. Kita logikakan saja ini ya, kita lihat di sini. Ini kan jelas angkanya kelihatan kan, naik ya. Nah, di sini kita harus menganalisa nih, atau kita harus berpikir ya, kalau digunakannya naik, perharinya digunakannya naik, pasti akan cepat habis ya, di persediaannya akan lebih cepat habis dibandingkan kalau digunakannya cuma 1,2. Kalau 1,2 30 hari, kalau digunakan 2 kWh tiap harinya pasti akan lebih cepat habis, akan di bawah 30. Nah, pasti ini akan turun. Nah, seperti ini perbandingan berbalik nilai, maka berlaku 30 kali 1,2, kalinya aku pakai titik ya, karena ini aku misalkan X, 2 kali X, ini kali ini. Maka cari X nya
tinggal 30 dikali 1,2 bagi 2. Berarti X-nya ini 30 bisa bagi 2 ya. 30 dibagi 2, 15. 15 kali 1,2, 18. Jadi jawabannya 18 hari. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Nafila ingin membuat hiasan menggunakan kertas krep gulung. Gulungan kertas akan dipotong menjadi beberapa lembar sama panjang. Jika dipotong menjadi 25 lembar, jika dipotongnya 25 lembar, panjang setiap lembar kertas adalah, nah kalau dipotongnya jadi 25 lembar ya, 25 bagian, ini panjang kertasnya ini 18 cm. Jika Nafila menginginkan panjang setiap lembarnya 15 cm, maka ini akan jadi berapa lembar? Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan turun ya, turun dari 18 ke 15. Nah, kalau potongannya makin kecil, maka lembaran kertasnya akan lebih banyak dong ya. Kalau kamu misalnya kertas HVS nih, kamu potong lebih kecil, ya pasti potongannya akan lebih banyak ya dibandingin kamu potong ukuran 18. Pasti jumlah lembarnya akan naik. Nah, ini maka kalau di sini naik di sini turun berbeda begini, maka ini disebut berbalik nilai. Maka berlaku 25 dikali 18 ini sama dengan 15 dikali X ya. X-nya 25 dikali 18 dibagi 15. X-nya. Nah, ini 15 ini kita bisa bagi 5 ya. Ini 25 juga kita bisa bagi 5. Kita coret bagi 5, ini bagi 5, ini 5, 15 bagi 5 3. Kemudian 18 bisa dibagi 3. Ini bagi 3 6, ini bagi 3 1 ya. Jadi tinggal 5 kali 6 yaitu X-nya 30 lembar. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Bu Vera memanen buah mangga. Sebagian mangga akan diberikan kepada 12 tetangganya. 12 tetangga akan diberikan kepada 12 tetangga komplek perumahan. Setiap tetangga akan memperoleh 6 buah mangga. Jadi setiap tetangga memperoleh 6 buah. Ternyata 3 tetangga pergi keluar kota. 3 orang pergi keluar kota, berarti tinggal 9 ya. 9 tetangga. Dari mana 9 ya? 12 kurang 3. 3 orang kan pergi. Nah, maka di sini ternyata 3 orang pergi keluar kota, sehingga mangga tersebut hanya diberikan kepada tetangga yang ada. Yang ada kan 9 tetangga. Mangga yang diperoleh setiap tetangganya sebanyak berapa? Nah, ini sebanyak berapa nih? Kalau dikain ya, ini turun. Kemudian ini, nah kalau jumlah tetangganya berkurang, pasti masing-masing akan dapat lebih banyak dong, ya, karena jumlah mangganya kan totalnya sama ya. Ini dibagi untuk 12 orang, masing-masing dapat 6. Kalau dibagi hanya untuk 9 orang, pasti mereka akan dapat lebih banyak masing-masing ya. Nah, ini pasti naik. Nah, maka kalau ini turun ini naik, ini kan beda nih, berarti berbalik nilai. Kita bisa buat 12 kali 6 sama dengan 9 kali X. Berarti X-nya 12 kali 6 bagi 9. Kita lihat, ini bisa bagi 3, kita coret. 12 bagi 3 kan 4, 9 bagi 3 3 ya. Terus kemudian 6 sama 3 bisa dibagi, 6 bagi 3 2 ya. Jadi 4 kali 3, 4 kali 2 8. Pasti masing-masing tetangga menjadi dapat 8 buah kalau 3 orangnya keluar ya kota, keluar kota ya. Oke, sekarang nomor 4. Di warung Pak Johan tersedia 2 jerigen sabun cair. Volume sabun cair dalam kedua jerigen sama banyak.
Sabun dari jerigen pertama dimasukkan ke dalam 20 kemasan botol, berarti pertama 20 kemasan. Ini jerigen pertama ya, kemasan ke 800 ml botol. Terus sabun dari jerigen kedua yang ukurannya sama dengan yang jerigen pertama nih, ini dimasukkan ke dalam kemasan 500 ml. 500 ml. Jadi berapa kemasan? Nah, kita logikain ini kan turun nih. Turun. Kalau ini turun milinya, kemasannya pasti akan lebih banyak karena kan jerigennya sama besar yang atas sama yang bawah ya. Jadi kalau jumlah milinya turun, maka jumlah kemasannya akan lebih banyak. Ya, kalau dari jerigen dituang dengan ukuran 500 ml, pasti akan lebih banyak dari 20. Dari 800 ml ya. 800 ml hanya 20 kemasan. Nah, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Maka berlaku prinsip 20 dikali 800 sama dengan X kali 500. 500 kali X. Maka X-nya 20 kali 800 dibagi 500. Ini kita bisa coret nolnya 2. Lalu 20 bisa bagi 5. 20 bagi 5, 4 ya. Berarti kita tinggal hitung 4 kali 8. 32. 2. C jawabannya. Ini salah nih ya. Ini kan kemasan. Ini dalam buah. Harusnya ini kemasan ya. Harusnya pilihan gandanya ini semua kemasan ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 5. Persediaan bahan makanan di sebuah keluarga cukup untuk konsumsi 5 orang selama 12 hari. 5 orang selama 12 hari. Sebelum bahan makanan digunakan, seorang anggota keluarga berpindah domisili. Jadi satu orang pindah domisili, berarti tinggal 4 orang tentunya ya. Persediaan makanan akan habis selama berapa hari? Nah, jumlah orangnya kan berkurang, turun. Kalau jumlah orangnya turun, maka persediaan makanannya tentu akan lebih lama habisnya ya. Kalau jumlah orang berkurang, persediaannya akan lebih lama, nah akan naik. Maka ini perbandingan berbalik nilai, satunya turun, satunya naik. 5 dikali 12 sama dengan 4 kali X. Berarti X-nya 5 kali 12 bagi 4. 12 bisa bagi 4 ya. 3. Berarti 5 kali 3, 15. Ini X-nya. Oke, sekarang kita lihat nomor 6. Tania mempunyai beberapa batu hias. Batu hias itu akan digunakan untuk membuat gelang. Jika digunakan untuk membuat 24 gelang, jika digunakan untuk 24 gelang, setiap gelangnya ini berisi 5 batu. 5 batu hias. Jika Tania ingin membuat 20 gelang, maka batu hiasnya ada berapa banyak? Nah, sekarang gini, ini kan turun ya. Kalau jumlah gelang yang dibuat turun, maka setiap gelang akan dapat batu hias lebih banyak tentunya, akan naik ya. Karena dia punya batu hias kan, pengen dibuat 24 gelang nih, dapat masing-masing gelang 5 batu hias. Tapi kalau batu gelangnya turun nih, jumlah gelangnya yang dibuat turun, pasti masing-masing gelang dapat batu hiasnya lebih banyak dong tentunya. Nah ini turun nih naik, maka ini perbandingan berbalik nilai. Maka berlaku 24 dikali 5 ini sama dengan 20 kali X. Berarti X-nya 24 kali 5 bagi 20. 20 sama 5 sama-sama bisa dibagi 5 ya. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 4. Kemudian 24 bisa bagi 4. Ini bagi 4, bagi 4, ini 6. Jadi tinggal kita hitung 6 kali 1, 6. 6 buah ya, 6 buah batu hias kalau dia cuma buat 20 gelang. Oke, sekarang yang nomor 7. 4 orang siswa berencana pergi ke museum dengan menyewa mobil.
biaya sewa mobil ditanggung dengan cara iuran. Setiap siswa membayar sebesar 100.000. Ada 4 orang ya. 4 orang. 4 orang kalau patungan, ya teman-teman tahu patungan ya. Jadi kalau patungan itu kayak misalnya ada teman sekelas yang ulang tahun, teman-teman patungan beliin kado misalnya gitu ya. Patungan sama dengan iuran ya. 4 orang patungan masing-masing bayar 100.000. Nah, jika ada seorang siswa lagi yang bergabung, jadi ada 1 orang lagi yang bergabung jadi 5 orang nih sekarang, maka iurannya jadi berapa? Nah, logikanya begini, ini kan naik nih, harganya pasti turun ya teman-teman. Kalau kasih hadiah ulang tahun ke teman di sekolah, kalau yang patungannya makin banyak dengan barang yang sama ya, kalau patungannya orangnya makin banyak pasti harganya makin iurannya makin kecil ya gitu. Ini juga sama seperti itu. Nah ini kalau ini naik ini turun berbalik nilai ya, karena beda, satu naik satu turun. Maka 4 dikali 100.000 sama dengan ini 100.000 nya aku titik kecil yang kali, sebagai simbol kali aku titiknya besar ya, 5x. Maka x nya 4 dikali 100.000 dibagi 5. 100 bisa bagi 5 ya, ini 20.000 jadinya. X nya 4 kali 20.000 jadi 80.000. Jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 8. Pak Gerdi ingin membatasi wilayah di perkarangan dengan bentuk persegi panjang. Ia telah menentukan luasnya, jadi luasnya sudah ditentukan. Luasnya nggak boleh dirubah ya, sudah ditentukan. Jika panjang wilayahnya itu panjangnya 640 cm, ini panjangnya ya, panjang. Terus maka lebarnya itu 420 cm, ini lebarnya. Terus kemudian jika panjang wilayahnya 560 cm, lebarnya berapa nih? Nah kita lihat nih ya, ini kan luasnya dibilang tetap ya, berarti kalau panjangnya berkurang, panjangnya turun, maka lebarnya harus ditambah, harus naik supaya luasnya tetap sama ya. Kalau ini turun terus ini turun, maka yang bawah luasnya lebih kecil tentu dari yang atas ya. Nah maka kalau mau luasnya tetap sama kan sudah ditentukan luasnya sama, jadi kalau ukuran panjangnya kita kurang ya ukuran lebarnya harus kita tambah supaya luasnya tetap sama. 640 dikali 420 sama dengan 560 kali X. Nah, ini X nya 640 kali 420 bagi 560. Ini nolnya kita bisa coret dulu ya. Terus kemudian 56 bisa dibagi 8 nih. Ini bisa dibagi 8 jadi 80 ya. Ini bagi 8 jadi 7. 42 bisa bagi 7. 42 bagi 7 6. Berarti X nya tinggal 6 kali 8 48 ya, 48 kosong. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 9. Sebanyak 8 orang anggota Karang Taruna, 8 orang, berencana mendirikan kebun hidroponik. Pekerjaan tersebut direncanakan selesai selama 20 hari. 20 hari ya. Sebelum pekerjaan dimulai, 12 orang bergabung. Nah, jadi orangnya bertambah nih jadi 20 orang. Karena ada 12 orang lagi bergabung ya. Jadi dari 8 tambah 12 jadi 20 ya. Jika pekerjaan dimulai pada tanggal 4 Oktober, pekerjaan selesai pada tanggal berapa? Nah, kita cari dulu jumlah harinya nih berapa. Jumlah orangnya naik. Kalau jumlah orangnya naik, maka pekerjaannya akan lebih cepat selesai, akan turun. Ya, akan lebih cepat selesai karena jumlah orang yang bekerja lebih banyak. Nah, maka ini perbandingan berbalik nilai ya. Berlaku 8 dikali 20 sama dengan 20 dikali X. Berarti X-nya
tinggal 8 kali 20 bagi 20. Coret, berarti X-nya 8 hari. Nah, sekarang dia tanya, kalau mulainya 4 Oktober, selesai berapa? Tanggal berapa? Ya tinggal 4 tambah 8 hari aja ya. Jadi 12. Jadi 12 Oktober. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nomor terakhir, nomor 10 ya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari. Dengan berapa pekerja? Dengan 64 pekerja. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Jadi harus selesai 28 hari. Maka pekerjanya harus berapa? Nah, ini kan jumlah harinya turun. Kalau dipengen selesai lebih cepat, maka jumlah pekerjanya harus ditambah. Ya, harus ditambah, harus naik. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Maka berlaku 49 dikali 64 sama dengan 28 dikali X. Berarti X-nya 49 dikali 64 dibagi 28. Ini kita bisa bagi 8. Ya. 64 bagi 8, ini 8. 28 dibagi 28 nggak bisa bagi 8 ya. Kita jadi bagi 7 dulu aja ya, biar mudah hitungnya. Ini 64 dibagi 28, ini kita bagi 7 dulu. Ini bagi 7, ini bagi 7. Ini 7, 28 bagi 7, 4 ya. Nah, 64 bisa bagi 4. 64 bagi 4, 16. Berarti X-nya tinggal 16 kali 7. 16 kali 7, jadi 6 kali 7 kan 42, simpan 4, 7 kali 1, 7 ya, 7 ditambah 4, jadi 11, 112 hari pekerja, berarti ini X nya 112 pekerja. Nah, jawabannya D. Tunggu dulu ya, jangan langsung menjawab D, kita lihat pertanyaannya. Pekerja yang harus ditambahkan. Jadi pekerja yang harus ditambah berapa orang? Ingat, kalau ada kata pekerja yang harus ditambah, kamu harus memperhitungkan yang jumlah pertama. Yang pertama kan sudah ada 64. Berarti yang harus ditambah itu tinggal 112 dikurang 64. Nah, ini yang harus ditambah berapa nih? 48 pekerja. Seperti itu. Kecuali pertanyaannya, supaya selesai dalam waktu 28 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, itu baru jawabannya 112. Tapi kalau pertanyaannya berapa pekerja yang harus ditambah, ya tinggal 112 kurang 64, kurang awal ya. Nah, itulah yang harus ditambah gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.